Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Ya, pemirsa, kembali kita lanjutkan ulasan bersama dengan Pak Mino, Technical Analis PT Indo Premier Sekuritas. Pak Mino, tadi kita terhenti di dua saham rekomendasi Anda, begitu ya, ada BBCA dan juga BBRI. Mungkin saya tanyakan juga level yang bisa diperhatikan untuk dua saham ini di level berapa, Pak Mino? Ya, untuk BCA kita ada support di 33525, kemudian resistnya di 34300, sedangkan untuk BRI kita supportnya ada di 4110 dan resistnya di 4240. Oke, itu untuk BBCA dan juga BBRI. Sementara dua saham lainnya ada United Tractors dan juga INTP, dua sektor yang juga cukup berbeda. Kita ke UNTR terlebih dahulu. Apa view yang mungkin bisa kita lihat dari United Tractors sampai dengan saat ini, Pak Mino? Ya, UTIM dia kan penjualan alat berat ya, dan alat berat itu udah mulai recover ya, tentunya setelah Pemulihan aktivitas ekonomi, ya, gitu ya? pemulihan aktivitas ekonomi, kemudian selain itu juga dia kan salah satunya adalah berbasis komoditas juga, iya, harga batu bara gitu kan. Jadi saya pikir ini akan berdampak positif terhadap kinerja dari UT ke depannya gitu. Oke, alhasil ada target price juga untuk United Tractors? Ya, untuk tadi untuk UT sebenarnya untuk supportnya ada di 26.050, resistnya ada di 272225. Namun mungkin target jangka pendeknya atau target yang agak lebih panjang ada di level sekitar 28.475. Oke, 28.400-an begitu ya target price. Ya. Sementara support dan resisten dapat juga Anda cermati pemirsa dari data yang sudah kami sajikan. Sementara satu saham lainnya ini dari industri dasar justru ada INTP. Di sana Pak Mino, apa yang kemudian bisa dibagikan juga view-nya untuk INTP? Ya, INTP ini salah satu penghuni industri dasar dan kimia ya. Tentunya ini salah satu emiten juga yang sangat sensitif terhadap proses recovery ekonomi. Dalam artian ketika ekonomi recovery, ini penjualan semen juga diprediksi akan kembali naik. Dan tentunya ke depan tahun 2021 menjadi momen untuk INTP ya, untuk memperbaiki kinerjanya lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun ini. Jadi saya pikir INTP bisa menjadi salah satu pilihan buat teman-teman investor untuk menjadi pertimbangan berinvestasi di pasar modal. Nah, untuk support dan resistnya sendiri kita ada di level 14.225, kemudian resist di 14.750. Nah, kalau saya lihat target jangka pendeknya atau target yang lebih panjangnya itu ada di sekitar 15.200-an. Jadi saya pikir ini salah satu saham dari sisi fundamental prospeknya cukup menarik ya di tahun pemulihan ekonomi. Kemudian dari sisi pergerakan harga atau teknikalnya juga trennya masih cukup bullish, walaupun belakangan agak sideways, tapi saya pikir atau saya optimis itu akan berpeluang kembali ke level sekitar 15.200-an. Oke, cukup optimistis untuk INTP begitu ya, seiring dengan sentimen yang ada, perbaikan kondisi ekonomi dan juga laju harga saham yang diyakini memang masih cukup baik. Itu tadi 4 saham, BBCA, UNTR, INTP dan juga BBRI, pemirsa langsung dari Pak Mino. Sementara saya juga ingin membacakan salah satu pertanyaan ini Pak Mino dari pemirsa yang sudah masuk, sepertinya sudah pada siap juga untuk kemudian melakukan aksi di tahun 2021 atau di Senin depan. Dari Pak Hendrik di Manado, selamat sore Pak Hendrik, menanyakan saham Pegas ini, perusahaan gas, sudah punya di level 1395. Bagaimana analisis teknikal awal di 2021 mendatang, Pak Mino? Ya, secara umum untuk Pegas saat ini trennya masih cukup bullish ya. Tadi sentimennya tentunya ekspektasi proses recovery ekonomi, dan kalau dari sisi pergerakan harga sendiri trennya masih cukup bullish dan saat ini tertahan di area support di MA20 ya. Jadi dengan adanya koreksi jangka pendek ini saya pikir Pegas kalau misalnya mau nambah itu bisa PO ya. Tapi kalau misalnya udah punya, saya pikir saya sarankan sih untuk di hold aja karena potensi untuk kenaikannya masih sangat terbuka. Oke, potensi masih sangat terbuka Pak Hendrik untuk Pegas, analisis teknikal dari Pak Mino. Sementara saya ke berikutnya ada Pak Ruslan di Bengkulu. Selamat sore Pak Ruslan. Menanyakan dua saham ini Pak Mino. Ada IMJS, Indomobil gitu ya, average di 435 dan juga BTN, Bank Tabungan Negara, average 1820. Meminta analisis jangka pendeknya ini Pak Mino. Kita ke yang pertama dulu IMJS. Ya,
Ya, IMJS secara umum trennya masih cukup bullish ya, walaupun belakangan memang ada agak sedikit koreksi. Tapi saya pikir ke depan masih ada peluang untuk kembali naik ya. Jadi untuk ke depannya saya pikir masih bisa untuk di hold dulu. Oke, di hold dulu. Ada level yang bisa diperhatikan, Pak? Ya, untuk support kuatnya saat ini ada di level 386, kemudian resistnya itu ada di sekitar 432. Oke, 386 dan resist 432 untuk IMJS. Pak Ruslan di Bengkulu, sementara satu saham lagi perbankan BBTN punya di 1820. Analisisnya Pak Mino. Ya, untuk BTN secara umum tren masih cukup bullish ya. Kalau kita lihat dari tren pergerakan sejak 24 September itu trennya masih cukup bullish, dan saat ini memang ada potensi dia menuju ke level EMA 50-nya atau di sekitar 1670-an. Tapi kalau menurut saya walaupun potensinya masih melemah, ini dengan berbagai sentimen tadi ya, sentimen dari sisi fundamental ke depan masih cukup bagus, bahkan baru mulai untuk sektor ini. Saya pikir ini bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Level yang bisa diperhatikan adalah tadi di 1670-an. Oke, level yang bisa diperhatikan untuk Bank Tabungan Negara, Pak Ruslan di Bengkulu tadi, dan juga IMJS sudah disampaikan langsung oleh Pak Mino. Semoga bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda, begitu ya. Sementara itu saya juga ingin membacakan pertanyaan ini dari Pak Joni di Bekasi. Selamat sore Pak Joni, menanyakan saham perbankan lagi nih Pak Mino. Bank Bukopin sudah punya di level 276. Ini jangka pendek, menengahnya seperti apa untuk BBKP? Ya, BPKP kurang lebih hampir mirip ya trennya ini karena sama BBTN tadi, karena memang kebetulan satu sektor. Ya. Dalam jangka pendek memang peluangnya ada koreksi dulu ke sekitar 540-an ya. Tapi saya pikir dengan tren yang masih cukup bullish bisa dimanfaatkan di level tersebut untuk buy on weakness juga gitu. Oke, bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Level yang juga bisa diperhatikan mungkin Pak Mino? Ya, level tadi yang bisa diperhatikan adalah level 540. Oke, 540 Pak Joni bisa diperhatikan untuk BBKP. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Dan Pak Mino, terakhir ini saya ingin menanyakan closing statement saja. Di awal tahun 2021 mendatang atau di Senin depan, apa yang kemudian harus kita perhatikan? Ya, belakangan memang indeks kita sedikit mengalami koreksi ya. Ini tidak terlepas dari kekhawatiran investor bahwa Jakarta ini akan memberlakukan PSBB ketat lagi, mengingat kapasitas rumah sakit sudah hampir penuh, kemudian secara historikal habis liburan itu pasti kasusnya melonjak. Saya pikir itu membuat indeks kita mungkin Senin depan berpeluang untuk terkoreksi, tapi saya pikir itu bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness, mengingat ya di sepanjang tahun ini tentunya kita berharap bahwa program vaksinasi ini bisa berjalan dengan lancar dan semuanya bisa terlaksana dengan baik di Indonesia maupun di global ya. Jadi sehingga proses recovery ekonomi itu bisa berjalan lancar dan nantinya tentunya di pasar modal juga akan sentimen positif di pasar modal secara keseluruhan. Oke, baik, itu juga menjadi harapan kita bersama. Pak Mino, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami kali ini. Selamat sama-sama Mas Fajar kembali dan selamat tahun baru. Ya, pemirsa, demikian IDX Second Session Closing hari ini. Semoga pembahasan tersebut dapat menjadi referensi untuk portofolio Anda. Dan kita akan berjumpa kembali di Senin pekan depan pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di IDX Second Session Closing. Saya Fajar Royong, terima kasih. Sampai jumpa.